sebuah wilayah pesisir yang indah yang kini dikenal sebagai Aqaba, Yordania, hiduplah seorang raja bernama Yuhanna bin Ru'bah yang lebih dikenal sebagai Raja Aila. Ia lahir dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh peradaban Romawi dan budaya lokal, menjadikannya seorang pemimpin yang bijaksana dan berpandangan luas. Sejak kecil, Yuhanna tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai kepemimpinan. Ia belajar tentang tata kelola kerajaan, perdagangan, dan diplomasi dari para tetua istana. Sebagai bagian dari wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi Bizantium, ia memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan kekaisaran, sekaligus memastikan kesejahteraan rakyatnya. Ketika ia naik takhta sebagai penguasa Aila, Yuhanna berusaha memerintah dengan adil. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga menghormati keberagaman yang ada di wilayahnya. Kota Aila sendiri merupakan daerah yang strategis, menjadi pusat perdagangan dan persinggahan para pedagang dari berbagai penjuru. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa penting mengubah arah hidupnya. Seorang utusan dari Nabi Muhammad bernama Dihyah al-Kalbi datang membawa sebuah surat. Surat itu berisi ajakan dari Nabi Muhammad kepada Raja Yuhanna untuk masuk Islam dan bergabung dalam lindungan umat muslim. Meskipun Yuhanna tidak langsung memeluk Islam, ia menerima ajakan damai dari Nabi dengan sikap terbuka. Sebagai tanda penghormatan, ia mengirimkan hadiah kepada Nabi Muhammad dan setuju untuk hidup berdampingan dengan kaum muslim di bawah perjanjian damai. Ia pun sepakat membayar jizyah, pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Keputusan Yuhanna bin Ru'bah ini membuat Aila tetap menjadi wilayah yang aman dan sejahtera. Hubungan baik antara Nabi Muhammad dan Raja Aila menjadi bukti bahwa Islam tidak selalu menyebar dengan peperangan, tetapi juga dengan diplomasi dan perdamaian. Demikianlah kisah seorang raja yang bijaksana yang memilih jalan damai dalam menghadapi perubahan besar di zamannya. Raja Aila adalah salah satu penguasa yang menerima surat dari Nabi Muhammad dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Ia merupakan penguasa di Aila, sebuah wilayah yang sekarang dikenal sebagai Aqaba, Yordania. Berikut adalah tentang tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Raja Aila dan surat Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad. Di kota suci Madinah, saat cahaya matahari mulai meredup di ufuk barat, Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya. Wajah beliau tampak serius namun penuh ketenangan. Hari itu, beliau tengah memikirkan langkah besar yang akan diambil, mengirim surat kepada para penguasa dunia, mengajak mereka kepada Islam dan menyebarkan cahaya kebenaran ke penjuru negeri. Malam semakin larut, tetapi diskusi di antara para sahabat belum usai. Umar bin Khattab dengan suaranya yang tegas angkat bicara, "Wahai Rasulullah, mereka adalah raja-raja besar dengan kekuatan yang luar biasa. Apakah mereka akan menerima suratmu?" Nabi Muhammad tersenyum lembut lalu berkata, "Tugasku hanyalah menyampaikan risalah. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq mengangguk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka. Lalu Nabi Muhammad memanggil para sahabat yang akan diutus sebagai pembawa surat. Dihyah al-Kalbi dipilih untuk membawa surat kepada Kaisar Heraklius di Romawi, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi diutus kepada Kisra Persia, Amr bin Umayyah dikirim kepada Raja Najasyi di Habasyah, Ethiopia, dan beberapa sahabat lainnya mendapatkan tugas yang sama untuk raja-raja lain, termasuk Raja Aila, Raja Muqawqis di Mesir, dan Raja Al-Munzir di Bahrain. Sebelum surat-surat itu dikirim, seorang sahabat memberi saran, "Wahai Rasulullah, raja-raja besar tidak akan menerima surat yang tidak memiliki stempel resmi." Mendengar itu, Nabi Muhammad pun memerintahkan pembuatan cincin stempel dari perak, bertuliskan Muhammad Rasulullah dalam 3 baris. Cincin itu kemudian digunakan untuk memberi cap pada surat-surat yang akan dikirim. Pagi itu, sebelum para utusan berangkat, Nabi Muhammad mengumpulkan mereka dan berpesan, "Sampaikanlah dengan kelembutan dan hikmah. Jangan memaksa, tapi ajaklah mereka dengan kebijaksanaan. Jika mereka menerima, itu baik bagi mereka. Jika mereka menolak, maka kita telah menjalankan kewajiban kita." Para utusan pun berangkat ke berbagai penjuru dunia membawa surat Nabi Muhammad. Ada yang diterima dengan baik seperti Raja Najasyi dan Raja Aila yang menanggapinya dengan damai. Namun ada pula yang menolak dengan angkuh, seperti Kisra Persia yang merobek surat Nabi hingga akhirnya ia sendiri mengalami kehancuran. Begitulah kisah awal mula pengiriman surat Nabi Muhammad
kepada para raja dunia. Sebuah langkah besar dalam dakwah Islam yang tidak hanya mengandalkan pedang, tetapi juga kata-kata yang penuh kebijaksanaan. Kedua, Raja Aila, Yuhanna bin Ru'bah. Di sebuah kota pesisir yang indah di tepi Laut Merah, terdapat sebuah wilayah bernama Aila. Kota ini merupakan pusat perdagangan yang ramai, tempat para pedagang dari berbagai negeri datang untuk bertukar barang dan berita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota, seorang pemuda bernama Yuhanna bin Ru'bah tumbuh dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang besar tentang dunia. Sejak kecil, Yuhanna dididik oleh ayahnya, seorang penguasa Aila sebelumnya, tentang kepemimpinan, hukum, dan diplomasi. Ayahnya sering berkata kepadanya, seorang pemimpin bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang bagaimana menjaga rakyatnya agar hidup dengan damai dan sejahtera. Namun, suatu hari, kabar duka menyelimuti Aila. Sang penguasa yang telah lama memimpin jatuh sakit dan akhirnya wafat. Kota berduka, dan rakyat mulai bertanya-tanya, siapakah yang akan memimpin kita selanjutnya? Para tetua dan penasihat kerajaan berkumpul di balai istana. Salah seorang tetua, seorang pria tua bijaksana, angkat bicara. Putra sang raja, Yuhanna, telah lama dipersiapkan untuk tugas ini. Ia memiliki kebijaksanaan ayahnya dan semangat yang besar untuk kemajuan Aila. Namun, beberapa penasihat tampak ragu. Salah seorang dari mereka berkata, ia masih muda. Bagaimana jika ia tidak mampu menghadapi tantangan besar yang ada di depan? Mendengar perdebatan itu, Yuhanna berdiri di tengah ruangan. Dengan suara yang tenang tetapi penuh keyakinan, ia berkata, aku mungkin masih muda, tetapi aku telah belajar dari ayahku bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Aku tidak akan memerintah dengan ketakutan, tetapi dengan keadilan. Aku akan memastikan Aila tetap menjadi tempat yang damai bagi semua orang. Seorang pedagang tua yang hadir dalam pertemuan itu mengangguk dan berkata, aku telah melihat bagaimana Yuhanna berbicara dengan rakyatnya. Ia mendengarkan, tidak hanya memerintah. Itu tanda seorang pemimpin sejati. Akhirnya, setelah perundingan panjang, para penasihat dan tetua kerajaan sepakat. Yuhanna bin Ru'bah resmi dinobatkan sebagai Raja Aila. Rakyat menyambutnya dengan harapan baru, percaya bahwa ia akan melanjutkan kepemimpinan yang bijaksana seperti ayahnya. Sejak hari itu, Yuhanna bin Ru'bah mulai menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Ia memperkuat hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Romawi Bizantium yang melindungi wilayahnya, serta memastikan perdagangan tetap berjalan lancar di pelabuhan Aila. Namun, tantangan yang lebih besar sedang menantinya. Suatu hari, ia akan menerima surat dari seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Dihyah Al-Kalbi. Angin gurun bertiup lembut di kota Madinah ketika Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang terkenal karena ketampanannya dan kecerdasannya, menerima sebuah tugas besar. Ia dipanggil oleh Nabi Muhammad yang duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Wahai Dihyah, ujar Nabi dengan lembut, aku ingin kau membawa suratku kepada penguasa Aila, Yuhanna bin Ru'bah. Sampaikan kepadanya ajakan Islam dengan penuh kebijaksanaan. Dihyah menundukkan kepala dengan penuh hormat. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, aku siap menjalankan tugas ini. Nabi Muhammad tersenyum, lalu mengambil sepucuk surat yang telah dicap dengan cincin bertuliskan Muhammad Rasulullah. Pergilah dengan damai. Jika ia menerima, maka itu baik baginya. Jika ia menolak, jangan memaksanya. Islam adalah ajaran yang disampaikan dengan kelembutan, bukan paksaan. Dihyah Al-Kalbi berangkat dengan menunggangi kudanya, melewati padang pasir yang luas. Setelah beberapa hari perjalanan, ia akhirnya tiba di Aila, sebuah kota pesisir yang indah di tepi Laut Merah. Kota itu ramai dengan para pedagang yang datang dari berbagai negeri. Di gerbang kota, seorang penjaga menghentikannya. Siapa kau dan apa tujuanmu datang ke Aila? Tanyanya dengan waspada. Aku Dihyah Al-Kalbi, utusan Muhammad bin Abdullah dari Madinah. Aku membawa surat untuk Raja Aila. Penjaga itu saling berpandangan, lalu membawa Dihyah ke istana. Di dalamnya, Raja Yuhanna bin Ru'bah duduk di atas singgasananya, dikelilingi oleh penasihat dan prajuritnya. Dihyah melangkah maju dengan penuh percaya diri dan menyerahkan surat Nabi Muhammad kepada Raja Yuhanna. Sang raja menerima surat itu, membuka gulungannya, dan mulai membacanya. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kepada Yuhanna bin Ru'bah, penguasa Aila. Salam sejahtera bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk hidayah. Aku mengajakmu untuk masuk Islam. Jika engkau masuk Islam, engkau akan selamat dan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Namun, jika engkau menolak, maka engkau tetap berada dalam perlindungan kami, tetapi wajib membayar jizyah. Jika engkau menolak juga, maka engkau telah menzalimi dirimu sendiri. Setelah membaca surat itu, Raja Yuhanna menatap Dihyah dan bertanya, "Apakah Muhammad ini seorang raja?" Dihyah menjawab dengan tenang, "Ia bukan raja, tetapi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mencari kekuasaan dunia, melainkan hanya menyampaikan kebenaran dan mengajak manusia kepada kebaikan." Raja Yuhanna terdiam sejenak, merenungkan isi surat itu. Ia bukan orang yang keras kepala, dan ia juga mendengar tentang kejujuran serta kebijaksanaan Muhammad dari para pedagang yang datang ke Aila. Akhirnya ia berkata, "Aku tidak akan memusuhi Muhammad dan aku tidak akan menolak suratnya. Namun, aku juga tidak ingin meninggalkan keyakinanku. Aku memilih untuk tetap dalam agamaku, tetapi aku akan hidup damai di bawah perlindungan Islam dan membayar jizyah sebagaimana yang kau katakan." Dihyah tersenyum. "Rasulullah menerima perdamaian. Kau telah memilih jalan yang bijak, wahai Raja Aila." Sebagai tanda persahabatan, Raja Yuhanna memberikan hadiah kepada Dihyah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ia mengirimkan seorang budak perempuan, seekor bagal putih, dan beberapa kain halus dari Aila. Ketika Dihyah kembali ke Madinah dan menyerahkan hadiah serta menyampaikan jawaban Raja Aila, Nabi Muhammad menerimanya dengan penuh rasa syukur. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Yuhanna dan rakyatnya," ujar Nabi. Sejak saat itu, Aila menjadi salah satu wilayah yang berdamai dengan umat Islam, dan hubungan antara Nabi Muhammad dan Raja Yuhanna tetap baik hingga akhir hayat mereka. Keempat, wafatnya Raja Aila. Mentari senja perlahan tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit Aila dengan semburat merah keemasan. Kota pesisir itu masih ramai dengan suara ombak yang berkejaran dan kapal-kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan. Namun, di dalam istana, suasana begitu berbeda. Hening dan dipenuhi rasa duka. Raja Yuhanna bin Ru'bah, penguasa Aila yang telah memimpin dengan bijaksana selama bertahun-tahun, terbaring lemah di tempat tidurnya. Wajahnya tampak pucat dan napasnya mulai berat. Para penasihat serta keluarganya berkumpul di sekelilingnya, merasakan bahwa waktunya di dunia ini semakin singkat. Seorang penasihat tua yang telah lama setia kepadanya duduk di samping ranjangnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Yang mulia, rakyat Aila akan selalu mengenangmu sebagai pemimpin yang adil. Kau telah menjaga perdamaian dan hubungan baik dengan Madinah, seperti yang kau janjikan kepada utusan Muhammad." Raja Yuhanna membuka matanya perlahan, menatap pria tua itu dengan senyum lemah. "Aku tidak menyesali pilihanku. Aku memilih jalan damai, bukan peperangan. Muhammad adalah pria yang mulia, dan keputusanku untuk berdamai dengannya telah menyelamatkan Aila dari pertumpahan darah." Salah satu putranya yang berdiri di dekatnya menggenggam tangannya erat. "Ayah, apakah ada pesan terakhir untuk kami?" Raja Yuhanna menarik napas dalam-dalam sebelum berbisik. "Lanjutkan apa yang telah kumulai. Lindungi Aila, jaga perjanjian kita dengan kaum muslim, dan perlakukan rakyat dengan adil." Air mata jatuh di pipi putranya, namun ia mengangguk dengan penuh tekad. "Aku berjanji, ayah." Di luar istana, rakyat Aila mulai berkumpul. Mereka telah mendengar kabar bahwa raja mereka sedang dalam keadaan kritis. Para pedagang, prajurit, dan rakyat jelata semua berdoa dalam cara mereka masing-masing, memohon agar pemimpin mereka diberikan ketenangan di akhir hayatnya. Malam semakin larut dan suara ombak terdengar lebih lirih. Dalam keheningan itu, Raja Yuhanna bin Ru'bah mengembuskan napas terakhirnya. Istana diselimuti duka, dan keesokan harinya, Aila berkabung. Raja Yuhanna mungkin telah tiada, tetapi warisannya tetap hidup. Hubungan damai yang ia bangun dengan Madinah terus dipertahankan oleh penerusnya. Tidak ada peperangan, tidak ada konflik berdarah, hanya perjanjian dan rasa saling menghormati. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak selalu diukur dari seberapa besar wilayah yang ia taklukkan, tetapi dari seberapa bijak ia menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Fajar mereka di ufuk timur,
Namun Aila tidak menyambutnya dengan keceriaan seperti biasa. Kota yang biasanya ramai dengan suara pedagang dan nelayan kini diselimuti keheningan. Raja Yuhanna bin Ru'bah telah wafat, meninggalkan takhta dan rakyat yang mencintainya. Di dalam istana, para penasihat dan keluarga kerajaan berkumpul. Putra mahkota yang sejak kecil telah belajar kepemimpinan dari ayahnya duduk di tengah ruangan dengan wajah penuh beban. Seorang penasihat tua yang telah setia mendampingi Raja Yuhanna menatapnya dengan penuh harapan. "Kini Aila ada di tanganmu, wahai putra raja," katanya dengan suara lembut. "Ayahmu telah meninggalkan warisan perdamaian dan tugasmulah untuk menjaganya." Putra raja menghela napas panjang. "Aku tahu betapa pentingnya perjanjian damai dengan kaum muslim. Ayah selalu berkata bahwa kekuatan sejati bukan hanya di pedang, tetapi dalam kata-kata dan kesepakatan." Salah satu panglima kerajaan melangkah maju. Namun, kita harus berhati-hati. Dengan wafatnya Raja Yuhanna, mungkin ada pihak yang ingin menguji kekuatan kita. Sementara itu, di Madinah, kabar wafatnya Raja Yuhanna sampai ke telinga Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Seorang utusan dari Aila datang dengan wajah penuh duka. "Wahai Rasulullah," katanya dengan suara pelan, "Raja Yuhanna bin Ru'bah telah meninggal dunia. Putranya kini menggantikannya di atas takhta." Nabi Muhammad mengangguk pelan, matanya memancarkan kesedihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada penerusnya. Raja Yuhanna adalah pemimpin yang bijaksana yang memilih jalan damai. Salah seorang sahabat, Umar bin Khattab, bertanya, "Apakah kita perlu mengirim utusan untuk memastikan perjanjian dengan Aila tetap berlaku?" Nabi Muhammad tersenyum lembut. Jika anaknya memiliki kebijaksanaan seperti ayahnya, maka ia akan tetap berpegang pada janji itu. Namun, kirimlah pesan kepadanya bahwa kita tetap menjunjung perjanjian damai, selama mereka pun menjaganya. Di Aila, sang putra raja menerima pesan dari Madinah. Ia membaca surat yang dikirim Nabi Muhammad dengan penuh perhatian. Dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada penguasa Aila yang baru. "Salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Aku berharap kau akan meneruskan perjanjian yang telah dibuat ayahmu. Jika kau berpegang teguh pada kedamaian, maka kami pun akan menjaganya." Setelah membaca surat itu, sang raja muda terdiam sejenak. Ia menatap penasihat-penasihatnya dan berkata, "Ayahku telah memilih jalan damai, dan aku tidak akan mengkhianati keputusannya." Panglima kerajaan mengangguk setuju. Madinah telah menepati janjinya. Kita tidak punya alasan untuk mengingkari perjanjian ini. Sang raja muda akhirnya mengambil keputusan. "Tuliskan surat balasan kepada Muhammad. Katakan padanya bahwa Aila tetap dalam perdamaian dan kami akan tetap membayar jizyah seperti yang telah disepakati." Ketika surat itu sampai ke Madinah, Nabi Muhammad membacanya dengan penuh syukur. Ia tersenyum dan berkata kepada para sahabatnya, "Aila tetap dalam kedamaian. Ini adalah bukti bahwa keadilan lebih kuat daripada pedang. Aila tetap dalam kedamaian. Dengan keputusan bijaksana dari pemimpin barunya, Aila tetap berada dalam lindungan Islam tanpa ada pertumpahan darah. Perdagangan di kota itu terus berkembang dan rakyatnya hidup dalam ketentraman. Warisan Raja Yuhanna bin Ru'bah tidak berakhir dengan kematiannya. Keputusannya untuk berdamai dengan Nabi Muhammad menjadi fondasi yang kokoh bagi masa depan Aila, sebuah kota yang tetap aman dan sejahtera di tengah gejolak zaman. Sejarah adalah cermin bagi umat manusia, tempat kita bercermin dan mengambil hikmah dari masa lalu. Salah satu kisah yang penuh pelajaran adalah Raja Aila, Yuhanna bin Ru'bah, seorang pemimpin yang memilih jalur diplomasi dan perdamaian ketika menerima surat dari Nabi Muhammad. Dalam berbagai peristiwa di masa Rasulullah, kita melihat bagaimana Islam tidak hanya disebarkan dengan peperangan, tetapi juga dengan kebijaksanaan, diplomasi, dan sikap saling menghormati. Raja Yuhanna memberikan contoh penting bagi kaum muslim tentang bagaimana seorang pemimpin harus berpikir dan bertindak dengan bijak dalam menghadapi perubahan zaman. 1. Pentingnya diplomasi dalam menyebarkan Islam. Ketika menerima surat dari Nabi Muhammad, Raja Yuhanna tidak menolak dengan keras, tetapi justru membuka jalan bagi hubungan damai. Sikap ini mengajarkan kepada kaum muslim bahwa Islam dapat disebarkan dengan kelembutan, dialog, dan sikap terbuka, bukan hanya dengan kekuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus mencontoh pendekatan ini dalam berdakwah.
dengan penuh hikmah dan kebaikan. 2. Menjaga perjanjian dan komitmen. Setelah memilih untuk tidak masuk Islam tetapi tetap hidup dalam perlindungan kaum muslim dengan membayar jizyah, Raja Yuhanna menunjukkan bahwa komitmen dalam perjanjian adalah hal yang utama. Ia tidak mengingkari janjinya, dan kaum muslim pun tetap menjunjung tinggi kesepakatan itu. Dari sini, kita belajar bahwa seorang muslim harus selalu memegang teguh amanah, menjaga kepercayaan, dan tidak mengkhianati janji. 3. Memilih kedamaian daripada permusuhan. Sebagai seorang pemimpin, Raja Yuhanna bisa saja memilih berperang, tetapi ia sadar bahwa perang bukanlah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kehormatan dan wilayahnya. Ia memilih jalur damai, memastikan rakyatnya tetap aman dan sejahtera. Hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan perdamaian selama tidak ada ancaman terhadap keyakinan dan keselamatan umat. 4. Mengutamakan kesejahteraan rakyat. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya yang kuat secara militer, tetapi juga yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Raja Yuhanna menunjukkan bahwa dengan membangun hubungan baik dengan Nabi Muhammad, ia dapat menjaga keamanan, stabilitas ekonomi, dan keharmonisan sosial di Ayla. Dalam konteks modern, ini mengajarkan kepada pemimpin muslim bahwa kekuasaan bukanlah untuk menindas, tetapi untuk mengayomi dan mensejahterakan masyarakat. Kelima, kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan. Pada masa itu, Islam mulai menyebar dengan cepat dan banyak penguasa menolak dengan keras karena takut kehilangan kekuasaan. Namun, Raja Yuhanna memilih jalan tengah, tidak menentang Islam, tetapi juga tidak serta-merta memeluknya. Sikapnya ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi perubahan, seorang muslim harus berpikir dengan bijak dan tidak bertindak gegabah. Dari kisah Raja Ayla, kaum muslim dapat belajar bahwa kekuatan bukan hanya berasal dari pedang, tetapi juga dari hikmah, kesabaran, dan kecerdasan dalam berdiplomasi. Islam mengajarkan keseimbangan antara mempertahankan prinsip dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Sebagai umat muslim, kita bisa mengambil inspirasi dari kisah ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kepemimpinan, dakwah, maupun dalam membangun hubungan dengan orang lain. Seperti Nabi Muhammad yang menerima perjanjian dengan Raja Yuhanna, kita pun diajarkan untuk mengutamakan perdamaian, menghargai komitmen, dan bersikap bijak dalam menghadapi tantangan zaman. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.